Allah Tuhan, selain daripada Engkau Bapa, kami Engkau Bapa anak-anakmu ya Bapa. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami ini, biar Engkau berkati dari awal Tuhan hingga akhirnya Bapa. Dan setiap pujian penyembahan yang kami berikan hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan dengan nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Yang bersuara ini boleh tangan. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mengangkat pujian ini dengan bersukaria. Kita mengatakan datang waktu baik.
Kita akan mendengarkan sebagai firman Tuhan. Kita masih menghati dalam pada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Segala kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kita semuanya yang bisa kami rasakan pada hari ini, Bapak. Kami mendengarkan sebagai firman Bapak. Bahasa kami jalan yang subur, Bapak. Dan setiap benih ya Tuhan yang kami yang diberikan hari ini bisa bertumbuh, bisa berbuah dan menjadi berkat bersama kami, Bapak. Jadi kami Tuhan untuk berdiam ya Tuhan. Berkat kakimu Bapak, karena setiap yang Kau akan sampaikan Tuhan pada kami Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan Abraham menjadi sahabat, menjadikan kami menjadi benar. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan kalau sampai hari ini Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan sabda Tuhan. Pakai telinga, pakai hati, pakai jiwa, pakai roh kami Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, baik. Salam kiri, salam kanan. Jadi yang kanan aja begini. Halo. Dua tangan. Ya, nah katanya nggak boleh salaman langsung, jadi salam ini aja, ya. Baik, sekarang kasih. Kita buka firman Tuhan dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Kalau minggu kemarin tentang saya adalah tentang surat, ya, saudara dan saya adalah surat. Suratnya apa? Terbuka yang bisa dibaca orang. Nah, sekarang ketika saudara menjadi surat dan saya, maka saudara harus penuhi panggilan, ya. Jadi ini berseri. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8, ya. Tolong slide ditampilkan, ya. Yang tidak kelihatan di slide Alkitabnya ada di Alkitabnya atau di HP-nya. Saudara juga Alkitab masih ada Alkitab di sini, ya. Jadi saudara yang mau butuh kita, ya. Baik, saya yang ganjil saudara yang benar. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8, berikut penuhilah panggilan pelayananmu. 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya demi kerajaannya. Saudara, manusia sedialah mereka kebenaran waktunya, nyatakanlah apa yang salah, berulang dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan penjelasan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan melingkarkan telinganya dari kebenaran dan hubungannya ekonomi. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan pada saat panggilan itu sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku hari depan. Akhirnya hari keberadaannya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang benar dan aman. Amin. Sekarang kasih, hari ini adalah temanya adalah yaitu bagaimana kita menguasai diri. Yang kedua, bagaimana kita harus sabar menderita. Dan yang ketiga, melakukan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan. Saudara kasih, ya, Rasul Paulus, ya, menulis surat kepada Timotius 2, di mana bahwa Timotius harus melakukan pemenuhan panggilan pelayanan. Ya, saya sudah sampaikan tadi, kita menjadi surat yang terbuka. Ketika kita menjadi surat yang terbuka, kita harus lakukan tugas dan panggilan pelayanan. Ya, kita masih ingat kemarin. Nah, bahwa hari ini, Lucifer dan anggota-anggotanya, saudara masih lihat di situ, akan mendominasi 6 kota di Amerika. Mereka akan apa? Mereka akan melakukan long march, ya, nanti jam 5 sore menurut Amerika Serikat mendeklarasikan yaitu apa? 1 pemerintahan. Karena kasih itu menjadi pokok 2, ya, yang kedua hari ini.
Bapak Ibu saudara kasih, ya, mereka membuat suatu apa? Pemenuhan panggilan. Pemenuhan panggilan yang mereka lakukan adalah mereka sepakat, ya, mendeklarasikan satu pemerintahan dunia yang dipimpin oleh Lucifer. Saudara bisa bayangkan, ya. Dari dahulu memang ajaran sesat itu diperbolehkan oleh Amerika di mana? Di Amerika, ya. Ada itu yang disebut dengan saksi Jehovah, ya, ada Lucifer dan lain-lainnya. Mereka melakukan pemenuhan panggilan itu sangat hebat. Panggilan mereka itu sangat luar biasa dibandingkan dengan orang Kristen. Ya, orang-orang mereka, orang Lucifer, tidak beda dengan kita berdua, tapi mereka lebih signifikan di dalam apa? Di dalam pertama, bagaimana menguasai diri. Ketika mereka terpaku menjadi apa? Menjadi saksi Jehovah, ya. Mereka selalu apa? Menghubungi kita, ya. Ada satu ketika saya bertemu dengan seorang ibu, ternyata saksi Jehovah ini di Indonesia juga ada, ya, yang ada di sana di daerah samping Taman Anggrek, ya. Di sana itu ada gereja mereka, tapi pusat gereja mereka di daerah ini, di daerah Pulau ini, ya. Dia minta nomor HP saya dan dia selalu mengatakan bahwa kali ini adalah satu kerajaan Allah. Pemenuhan panggilan yang mereka lakukan sangat signifikan. Mereka selalu luar biasa. Bahkan kemarin ada kita memberkati di daerah sana di apa namanya itu, kita melihat, ya, pada saat siang-siang hari Sabtu itu ada saksi Jehovah. Mereka rutin, mereka bagus, kursi-kursi penuh, ya, mereka penuhi, mereka badannya luar biasa. Mereka, ya, adalah orang-orang kelas menengah, ya. Saudara kasih, pemenuhan panggilan mereka luar biasa. Tetapi orang Kristen, bagaimana pemenuhan panggilannya? Maka di sini pertama, ya, pada kata Yunani, yaitu kata enkratia, ya. Di sini sudah ada tertulis di dalam perjanjian baru bahwa sifatnya enkrates dan kata kerjanya enkratoma, dipakai positif maupun negatif. Kata lain diterjemahkan menguasai diri dan menahan diri, ya. Ialah metalos, kadang-kadang menunjukkan secara terbatas kepada penguasaan diri, meminum minuman keras. Maksudnya di sini, ya, Paulus menulis kepada, ya, Timotius agar jemaat-jemaat yang ada di dalam lingkungannya, bagaimana mereka harus bisa menguasai diri. Ya, zaman tersebut adalah zaman mungkin jemaat-jemaat itu masih suka mabok, ya kan? Jemaat-jemaat tersebut masih apa? Suka untuk apa? Melakukan penyembahan berhala dan hal-hal yang lain. Maka ini ditekankan, ya, jemaat-jemaat yang ada di sana harus bisa menguasai diri. Zaman sekarang juga demikian. Nah, kalau kita lihat, ya, pemerintah melakukan apa? Yang disebut dengan distancing, ya. Pemerintah, ya, menyuruh kita agar kita memakai masker, ya. Bahkan ada juga model baru sekarang, ya kan, seperti helm, ya, katanya Pak diesel, ya kan. Nah, jadi pakai seperti helm, ya, saya nggak tahu, ya. Tapi yang jelas di sini adalah, ya, tujuan pemerintah kita harus bisa menguasai diri kita untuk apa? Menjaga kesehatan. Ya, tujuan pemerintah melakukan hal ini agar kita sebagai masyarakat bisa menjaga kesehatan kita, menguasai diri kita. Nah, kondisi sekarang semakin kurang baik. Kenapa? Karena saya katakan tadi,
akibat daripada corona ini, apa yang terjadi? Ekonomi semakin melemah. Kondisi ya ekonomi kita semakin apa? Makin turun. Nah, ini juga pengangguran semakin apa? Semakin bertambah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tadi, bagaimana kita menguasai diri kita? Karena apa? Selama kita masih hidup, masih memiliki banyak sangat kebutuhan. Oleh sebab itu, ya di dalam pemenuhan panggilan ini, ya kita harus menguasai diri. Kalau itu tadi kan secara ekonomi, secara kesehatan. Nah, sekarang di dalam apa? Di dalam rohani. Nah, saya sudah singgung tadi, yaitu Luciferian sekarang. Mereka melakukan apa? Lemas nanti jam 5 sore menurut waktu Amerika. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen, ya, bagaimana kita menguasai diri kita? Kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana kita menguasai ya diri kita kalau kita malas beribadah? Ya kan? Bagaimana kita menguasai diri kita kalau ya sesuatu itu ya kita nggak perhatikan dengan baik-baik? Ya, 1 Timotius 3 ayat 16 ditulis di sini bahwa firman Tuhan itu mendidik kita. Firman Tuhan itu mengelola hidup kita. Jadi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita menguasai diri kita? Ya, sedikit-sedikit berantem sama tetangga, sedikit-sedikit berantem sama ya di keluarga, sedikit-sedikit berantem sama ya sesama jemaat. Apa yang terjadi? Ya kan? Tidak ada penguasaan diri. Datang suami-suami marah-marah kepada istri karena makan tahu, padahal corona, ya kan? Mau dimakan daging. Padahal dada yang diberikan oleh suami sangat terbatas. Di sini nggak ada ngaku, dan ngaku di sana. Sudah terkasih. Ya, kita harus menguasai diri dalam sekarang. Dari sisi apa juga, ya, panggilan tadi, apa caranya kita untuk menguasai diri kita? Itulah saya katakan tadi. Gunakanlah waktu saudara untuk baca firman Tuhan. Itu salah satunya menguasai diri kita. Di dalam firman Tuhan, di situ ada semuanya. Amin. Di dalam firman Tuhan semuanya ada. Cara makan kita juga di sana diatur, cara kesehatan kita juga diatur. Ya bapak-bapak ya, dilarang di sana. Ada kok. Ayatnya gimana sih dilarang baca apa? Merokok. Tidak ada ayat misalnya, ya kan? Semua di sana ada perintah Tuhan. Jadi orang yang menguasai diri adalah orang yang mampu apa? Ya, melakukan tugasnya dengan baik. Coba kita walau-walau di jalan sana, ya kan? Apalagi jalan umum, ya kan? Yang sebentar naik ada kereta, yang sebentar ada sepeda, yang sebentar pelintas. Coba kita ugal-ugalan, udah deh. Bono. Nah, jadi harus kita menguasai diri sebagai seorang apa? Seorang supir. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Nggak boleh apa? Nggak boleh ugal-ugalan. Nah, dan bikin juga apa? Menggunakan internet. Nggak boleh ugal-ugalan terus menonton YouTube. Habis pokoknya. Akhirnya apa? Beli lagi. Ngaku dong. Tapi sini nggak ada ngaku. Banyakan mana? Pulsa internet atau pulsa apa? Nutrisi. Halo, aku sendiri. Ya kan? Saya sudah katakan, jangan terlalu banyak untuk apa? Internet. Gunakan untuk nutrisi, ya kan? Karena itu bisa berulang-ulang, ya. Jangan sampai habis waktu. Itu ada saya kemarin itu, ya. Dari apa? Dari sebuah bilang, aduh nggak tahu nih anak saya ini gimana ini. Sampai jam 4 pagi katanya. Bayangin, sampai jam 4 pagi main game. Kejadian di Cina. Non-stop dia 1 minggu main game.
airnya inna lillahi. Saudara berkasih, ya, tuh, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Jadi kita harus menguasai diri kita. Ya, HP ini kelihatannya kecil, tapi pengaruhnya sangat banyak. Sekarang orang memang gara-gara corona, jadi hanya mata orang ke sini. Kalau saudara isi di sini Alkitab, puji Tuhan. Tapi kalau kita hanya main game, bagaimana jadinya? Ya kan? Tidak bisa kita menguasai diri kita. Amin. Jadi, nah di sini kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Amsal 16 ayat 38 berkata, yang berbunyi demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita menguasai diri kita, berarti kita dikatakan sebagai pahlawan. Dan kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Ya, saya sudah katakan tadi, kalau kita naik motor, kalau kita naik mobil sesuai dengan peraturan, maka kita bisa mencapai tujuan. Tapi kalau kita ugal-ugalan, tidak tercapai. Demikian juga kalau kita rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin datang kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang apa? Orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi, bagaimana cara kita mengendalikan diri? Ya, mengendalikan diri yaitu pertama, memandang diri sebagai seorang yang tersalib bersama Kristus. Ya, saudara dan saya telah disalibkan, ya, Kristus. Jadi, nah di sini kita punya perasaan, punya kehendak, harus apa? Harus bisa kita kuasai. Nah, kemarin kan Pak Terus lihat itu. Mereka patok-patok begitu, ya. Mereka sudah satu kampung, patok-patok ini. Makanya saya bilang, apa dasarnya? Saudara-saudara patok tanah orang, kan itu. Dengan terus mereka marah-marah, nggak boleh, pokoknya begini. Tapi apa? Saya tidak menghadapi mereka dengan apa? Dengan tenang aja. Saya hanya berkata ini ada surat, ya. Akhirnya sampai ya tujuannya baik. Coba kalau kita tidak menguasai diri. Apalagi orang-orang Dion, kita pasti diserbu, ya kan? Tapi kalau karena kita melakukan pendekatan, ya akhirnya semuanya berjalan dengan baik, ya. Perasaan kita jaga, emosi kita jaga. Tapi kadang-kadang, ya kalau kita tidak bisa menjaga emosi, yang terjadi apa? Nah akhirnya main tunggu, akhirnya berantem. Kedua, memberi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Zaman sekarang bahwa saudara dan saya adalah dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, makanya selalu kita berdoa, Tuhan, Roh Corona yang mematikan, gantikanlah dengan Roh Kudus yang memberi kehidupan. Amin. Jadi mari kita dipimpin. Artinya kalau kita melangkah, Tuhan pimpin langkahku di apa? Di setiap langkahku agar kita bisa dipimpin. Kenapa? Karena dunia ini, ingat, iblis mencobai Yesus. Nah, dia diperhadapkan dengan apa? Memegahkan dunia. Yang ketiga, membangun pertumbuhan rohani bersama komunitas orang percaya. Nah, ini penting sekali. Mari saudara, bertemanlah dengan orang-orang yang memang dia lebih senang dekat kepada Tuhan. Ya, bukan saya bilang saudara tidak bisa berteman dengan orang lain. Kenapa? Karena ada pepatah sekolah bilang, gara-gara gula setitik rusak susu sebelahnya, ya kan? Seandainya kita bertemu dengan seorang yang sukanya ya ngomong sana ngomong sini, akhirnya kita dipengaruhi. Nah, coba saya kasih contoh. Kita sebagai bapak-bapak sering kita bergabung dengan peminum, akhirnya kita menjadi peminum. Pasti apa? Coba dulu, ini enak, sedikit aja satu sloki. Nah, minum bersloki. Akhirnya minum apa? Satu botol. Akhirnya satu cup, ya kan? Jadi kita coba-coba.
Jangan coba-coba bergaul juga dengan apa? Penjudi. Tapi bagaimana caranya kita? Artinya justru kita bukan nanti yang ketiga, bagaimana kita membimbing mereka. Nah ini, jadi di sini bergaullah, ya, membangun pertumbuhan rohani dengan sesama orang yang dekat sama Tuhan, ya. Jadi jangan bangun hubungan dengan orang-orang yang suka apa? Nah, yang jauh dari Tuhan. Artinya jangan kita selalu dekat-dekat kepada mereka dalam tujuan ya kehidupan sehari-hari. Tapi ada memang misi kita untuk mendidik dia. Nah itu poin yang ketiga. Yang kedua, apa panggilan kita? Yang kedua di sini, sabarlah menderita. Ya, sabarlah menderita. Saudara, saya juga anak petani. Sampai sekarang saya anak petani. Padi berapa lama dituai? Berapa lama? Nah, itu ada 6 bulan. Tapi kalau ya paritas ya, kalau tidak salah, yang dari PB Bogor itu bisa 3 bulan 4 bulan. Ya, jadi saudara kekasih, itu kalau padi sawah. Tapi kalau padi gunung makin lama lagi. Padi di gunung, karena apa? Tidak selamanya sawah-sawah itu semuanya apa? Di sawah yang berair. Ada di sana. Tapi tempat kami ya ini apa itu? Semuanya tak tahu ini. Kampung kami ini berair. Kalau di sana ada daerah Kubang sana itu, nggak tahu apa daerah itu Wila itu Jitong di sana. Ada sawah tanpa air. Kali ini paling susah ini, ya kan? Perhitungannya sudah dihitungkan bahwa mereka menanam sekitar apa? Sekitar bulan 6. Nanti harapannya sampai apa? Bulan 12 bisa dituai. Tapi kalau seandainya hujan tidak datang, gimana? Resikonya banyak. Resikonya bagi susah nunggu. Yang kedua, ya, apalagi kondisi itu padi bisa mati, ya kan? Nah, jadi banyak hal. Bagaimana seorang petani menunggu hasilnya, ya kan? Nah, gimana? Siapkah dia menderita? Artinya dia mengurangi apa? Mengurangi itu jumlah yang dimakan, harus membeli pupuk, harus merawat. Nah, itu contoh. Yang kedua, menunggu berkat anak, ya. Namanya anak, nggak semua kan? Ada orang berumah tangga, ya, berumah tangga. Setelah berumah tangga, langsung dapat anak. Ada orang rumah tangga sampai 2 tahun baru punya anak. Ada orang berumah tangga sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, di sini yang dikatakan tadi, apakah sabar menderita? Nah, apakah sabar menderita? Jadi di sini dikatakan orang yang sabar menderita, yang pertama di sini adalah orang yang bisa menghasilkan kebajikan. Kalau saudara dan saya sabar di dalam penderitaan, maka saudara akan menjadi orang yang bijak. Kenapa terjadi maling? Kenapa terjadi pembunuhan? Karena nggak sabar menderita, maunya cepat-cepat tugas KPK semakin banyak. Kenapa? Wah, sudah pemerintah sendiri, mereka sudah pejabat, kerjanya hanya apa? Korupsi. Maunya mereka kaya, maunya mereka hebat. Akhirnya apa? Bukan menjadi orang yang bijak, mereka masuk ke dalam sel atau bui. Tapi kalau kita sabar menderita, ya, saudara masih ingat ada dulu almarhum Pak Silaban yang waktu dulu kan, teman kita sampai harus menunggu dia 15 tahun baru diangkat menjadi apa? Menjadi ya kepala bagian. Ya, saudara juga yang bekerja, jangan maunya langsung apa? Jadi bos. Kita harus sabar. Ibaratnya seperti apa? Seperti sekolah.
sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai selanjutnya. Yang ketiga di sini juga bagaimana orang juga harus sabar dalam menunggu berkat jasmani. Banyak kan orang yang tamat, apakah langsung dia dapat pekerjaan yang baik? Mungkin juga harus dapat pekerjaan yang sangat terbatas. Saya masih ingat dulu waktu saya kerja di PT KPN, ya. Saya kerja itu di PT Kayu, ya. Ternyata banyak melamar sarjana ekonomi hanya sebagai operator. Saudara bisa bayangkan. Saya katakan ini adalah orang-orang sabar. Kenapa? Karena dia mau apa? Dengan pekerjaan yang kasar. Daripada maling, daripada mencuri, ya kan? Jadi kan kita pilih-pilih. Pekerjaan itu harus ini, pekerjaan lakukan, ya, lakukan walaupun kecil. Karena kalau kita siap jadi orang kecil, tinggal menunggu waktu kita menjadi orang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, ini paling apa nih? Paling panjang, 3 jam ini. Ya. Yang ketiga, sampaikan Injil dan kerjakan tugas panggilanmu. Ya, Yesus telah datang ke dunia ini. Amin. Yesus telah datang ke dunia ini untuk apa? Untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang percaya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Nah, Yesus telah naik ke surga. Sekarang tugasnya diberikan kepada 12 muridnya. Ke-12 muridnya itu banyak yang martir. Thomas mati di India. Ya, ini Wahyu ini penulis Wahyu, siapa namanya? Yohanes, dimasak, digoreng di dalam apa? Kuali, ya kan? Nah, kemudian juga Petrus, ya, harus apa? Disalibkan kepala dan lain-lain. Mereka martir, tetapi akhirnya apa? Ya, walaupun mereka martir, Injil tersebut sampai ke Tanah Batak, sampai ke Jawa, sampai ke Indonesia. Ini karena tugas panggilan, ya. Pernah nggak saya kasih ya? Itu Ludwig Nommensen ya. Dalam pernah baca enggak? Ternyata dia adalah anak orang miskin dari satu pulau di mana? Di Jerman. Kemudian suatu ketika dia ikut membajak dengan di sawah orang tuanya. Kemudian apa terjadi? Dia kena bajakan daripada ini kayu. Akhirnya apa? Kakinya harus mengalami cedera yang besar dan harus dikatakan ya mungkin waktu itu tadi atau dokter harus diamputasi. Terima kasih, tapi dia berdoa, Tuhan beri aku kesempatan, aku akan melayani. Amin. Itulah tugas yang dia terima. Akhirnya jauh-jauh dia, ya umur 33 tahun kalau tidak salah, dia datang dari apa? Dari Jerman sampai ke Tanah Batak. Kalau bukan Ludwig Nommensen, mungkin saudara dan saya jadi apa? Si Pele itu. Oh, Pele itu menyebab bersalah, ya kan? Tapi dengan Ludwig Nommensen kita menjadi percaya pada Yesus. Sekarang Ludwig Nommensen telah mati. Ya, Ludwig Nommensen berkata bukan dia harus menjadi apa? Menjadi HKBP, enggak. Yang penting kita menerima Injil. Ketika kita menerima Injil tersebut kita harus bagikan kepada orang lain. Amin. Maka, kasih. Tugas pelayanan Injil ini sangat luar biasa. Ya. Nah, kembali kepada itu Lucifer tadi. Kasih. Orang-orang Lucifer satu ketika di dalam satu pertemuan di pesawat ada itu orang Kristen. Ternyata juga di sebelahnya itu ada juga orang apa? Orang saksi Jehovah. Dia seolah-olah berdoa karena terjadi goncangan di dalam pesawat. Ya, sehingga orang Kristen ini berdoa, di sampingnya juga berdoa. Dia dengan senang hati. Waduh, ternyata ada orang
Kristen seperti dia. Ternyata setelah selidiki, ya, nah, apa terjadi? Saya bukan orang Kristen. Kenapa saya berdoa? Karena di satu tempat tujuan, ya, bahwa ada kegiatan ibadah orang Kristen. Jadi saya berdoa agar ya kegiatan orang Kristen ini jadi. Terima kasih, ya. Makanya sekarang saksi-saksi Yehova selalu berdoa, Luciferian selalu berdoa agar saudara dan saya gagal memberitakan Injil. Jadi hari ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bahwa kita harus menyampaikan Injil. Karena apa? Karena Roma 1:16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi ada beberapa dasar daripada pemberitaan Injil. Satu, orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil. Orang percaya mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil. Amin. Saudara dan saya punya kewajiban, ya, memberitakan Injil. Injil tersebut bukan hanya tugas daripada pendeta, bukan hanya tugas daripada pelayan. Semua kita orang percaya punya tugas menyampaikan Injil. Kita sampaikan Injil kepada mereka. Bentuk Injil bagaimana? Bentuk Injil itu bisa juga dari ngomong kita. Bentuk Injil juga dari perbuatan kita. Bentuk Injil juga bisa dari siapa? Kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita Injil yang terbuka sama dengan khotbah saya kemarin? Apakah kita menjadi surat yang terbuka? Atau orang berkata, betul jadi orang Kristen. Tuh, lihat kan, kerjanya hanya berantem melulu. Kerjanya hanya terjadi apa? Ya, berantem melulu. Rumah tangga begini, ketemu dengan si A, langsung terjadi apa? Perkelahian. Nah, saya kasih, ya. Apa yang bisa kita sampaikan kepada orang kalau dalam setiap ya yang kita sampaikan menjadi apa? Menjadi racun bagi orang. Sekarang masih ingat ada dulu lagu racun dari mana? Racun dari mana? Jadi dari mulut kita ini bisa keluar racun atau madu. Percaya enggak? Percaya kan? Apa racun? Seandainya kita bisa, saya katakan demikian. Hidup si manusia ini kan begini orangnya. Maaf ya, itu kan berbeda. Kerjanya, saya katakan sama Ibu Melda, akhirnya Ibu Melda bilang, racun gak usah dikawan. Itu menjadi racun ya kan? Akhirnya apa? Dia nggak mau lagi bertemu, buat apa? Tapi kalau madu, itu si manusia ini baik sekali. Kalau saya datang ke rumahnya juga selalu didoain. Kalau kita datang ke rumahnya selalu dikasih mantap. Ya, itu jadi madu. Jadi bukan kita kalau datang ke rumah saudara, harus dikasih ampau. Nggak penting kalau ada begituan. Kalau nggak ada, minimal kita didoakan. Itu bisa jadi madu. Jadi mulut kita ini bisa mengeluarkan racun, bisa mengeluarkan madu. Jadi orang percaya harus memberitakan Injil. Kisah para Rasul 10 apa 2, 16 ayat 10 dan 1 Korintus 3 ayat 21. Yang kedua, pemberitaan Injil disampaikan kepada semua bangsa, juga kepada orang-orang yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa tugas kita dalam menegakkan Injil yang tak diterima atau ditolak tetap tidak harus dilakukan. Ya, ketika Yesus naik ke surga, sampaikanlah Injil kepada semua orang. Ditolak atau tidak diterima, saudara sampaikan Injil. Nah, tapi di sini kita harus pintar. Firman Tuhan berkata, jernihlah seperti ular, tulus seperti merpati. Ketika saudara dekat kepada orang-orang, apalagi media sekarang sangat bagus sekali, media WhatsApp,
kita bisa sampaikan, tapi teman kita yang sudah dekat kepada kita bisa sampaikan. Ya, yang bukan percaya pada Yesus, kita sampaikan ya firman Tuhan tersebut. Ya, pernah saya baca di situ atau di kesempatan salah. Ini berteman yang percaya Yesus dan tidak percaya. Gara-gara temannya ini yang percaya Yesus, di rumahnya tinggal Alkitab. Dia baca Alkitab, dia percaya pada Yesus. Amin. Cara Tuhan itu luar biasa. Yang jelas apa saudara tahu, ya akan dibuat. Sampaikan ini, amin. Mari kita sampaikan. Udah, aku kan tidak bisa bahas pintar ngomong, aku kan tidak punya teologi yang bagus. Saudara nggak perlu berpikir saudara harus teologi S1, S2, S3, S4. Nggak perlu. Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana kita menyampaikan Injil kepada orang. Gimana dulu murid-murid Yesus? Emang mereka sekolah teologi ya? Petrus hanya sekolah apa? Sekolah menjalaikan, ya kan? Kadang terjadi orang mati juga pingsan, orang lumpuh berjalan. Hebat kan? Itu karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Jadi saudara jangan cari alasan. Aku kan sekolah teologi, aku kan bukan pendeta, aku kan bukan pelayan. Siapapun saudara bisa menyampaikan ini kepada orang. Ya, kenapa? Karena saudara sudah menerima Kristus dalam hidup saudara. Ya, jadi ini disampaikan kepada semua orang, kepada semua makhluk. Ya, saya sering demikian, waktu bersama juga demikian. Saya sampaikan ini, ya. Tapi saya bangun dulu hubungan dan juga ada demikian, ya. Kepada siapa selalu saya sampaikan, apalagi orang-orang muda. Saya lebih apa? Lebih terbuka daripada orang muda, daripada orang saudara kita yang seberang, ya kan? Karena mereka itu ya tidak terlalu fanatik banget, ya kan? Jadi sampaikan aja ini. Apalagi saudara seorang marketing, ya kan? Kan gampang memberitakan ini, nggak susah. Yang ketiga, pemberitaan ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada strategi yang perlu dilakukan supaya pemilihan kita efektif, yaitu dengan cara bisa beradaptasi dengan orang yang kita pilih. Ya, jadi artinya ini bangun hubungan, bangunlah hubungan dengan orang-orang. Jadi jangan hanya berteman dengan orang apa, orang Kristen, bangunlah hubungan dengan orang-orang yang seberang. Ya, bagaimana kita menjadi garam dan terang? Ya, bagaimana kita bisa menyampaikan ini kepada orang? Kalau kita tidak mau, ya apa? Pertemanan, ya kan? Mari, ya ada juga baiknya Facebook kan, kita bangun pertemanan. Kalau kita dekat, ya kita bisa sampaikan Injil, ya kita bisa sampaikan Injil. Artinya di situ jangan hanya ya Injil kita selfie, ya kan? Nah, banyak orang sekarang Facebook hanya Injil selfie, ngaku ya. Baik, baguslah ya ingin Tuhan, ya kan? Terima kasih Tuhan, aku telah memberkati hari ini karena aku telah beribadah. Siapa yuk hari ini teman saya mau beribadah? Bisa saja kan? Kira-kira dia mungkin caranya kan? Nggak apa-apa. Mari, ya, mari beradaptasi dengan orang lain. Yang terakhir, orang yang perlu dipersiapkan dan dikhusus untuk memberitakan Injil. Orang-orang yang perlu dipersiapkan. Tunjukkan siapa yang siap memberitakan Injil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tinggal 10. Satu orang pun tidak mau ya. Takut. Terima kasih. Kalian tak perlu tangan dengan masalah. Tapi, ya, dimanapun saudara berada, seperti buat saya kemarin, jadilah saudara menjadi saudara Tuhan. Amin. Yang kedua, kemanapun Anda melangkah, sampaikan Injil lewat apa? Lewat ucapan.
kemudian lewat kita laku, dan bila perlu yang ketiga berbuat baik. Ya, jadilah saudara berbuat. Saudara bisa menjadi contoh, bahkan saudara bisa menjadi teladan. Nah, orang akan berkata, siapa sih itu? Ya, itu adalah orang yang percaya pada Yesus. Amin. Teman musik, mari kita berdoa. Hari ini, ya, penuhilah panggilan Tuhan dengan cara kita harus bisa mengendalikan diri. Yang kedua, kita harus sabar menderita. Yang ketiga, ya, kita harus sampaikan bukti dan kerjakan tugas panggilan Tuhan. Jangan hitung-hitung, ya, jangan hitung-hitung. Atau jangan saudara berkata, aku nggak sempat, nggak ada waktu. Bisa paling mau berkata, carilah jiwa bagi Tuhan, karena satu orang diselamatkan, maka akan ada sukacita di surga dan melangkah akan bersorak-sorai. Amin. Pada pengadilan nanti Tuhan akan berkata, berapa orang yang engkau bawa kepada kerajaan itu? Yesus akan berkata nanti kepada kita, berapa rumahmu, berapa mobilmu, berapa hektar sawahmu? Kau tidak akan bertanya demikian, tapi Tuhan akan bertanya, berapa jiwa-jiwa yang telah engkau bawa kepadaku? Amin. Saya yakin gereja ini kita akan perluas. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil, coba lihat di sampingnya. Tapi masih ada suaminya ya. Yang belum ada suaminya di sampingnya, coba. Kemana suamiku? Kalau dulu tadi ada di sampingnya, coba. Yesus di mana kan suamiku? Lihat sini. Amin. Ya, baik. Berjalan pertama, bawa suami Anda, bawa istri Anda kepada Tuhan. Ya, saya yakin Tuhan tidak adalah Tuhan yang memampukan kita. Dan lihat, jika saudara bekerja di dalamnya Tuhan, apa yang saudara tidak pikirkan, Tuhan sediakan. Amin. Saudara harus sampaikan Injil kepada semua makhluk. Naikkan tujuan ini sebagai bukti bahwa saudara mau memenuhi tugas panggilan ini. Naikkan dari hati dan kita mulai komitmen. Dari hari ini kita harus lakukan penginjilan kepada orang yang paling terdekat. Beribadah
menjadi Injil-Injil Kristus. Ketika saudara menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang, percayalah, apa yang saudara tidak inginkan Tuhan akan sediakan. Tuhan akan memelihara kesehatan, Tuhan akan memelihara berkat jasmani, Tuhan akan memberkati usahamu. Oleh sebab itu, jangan engkau lupa, jangan engkau ragu, karena di sekitar kita banyak orang-orang yang boleh dibenci. Para rapasan dan rapasin karena bayar rapasan, para rapasin karena bayar rapasan, nama bayar rapasin karena bayar, para bayar rapasan dan rapasin karena bayar rapasan, nama bayar rapasin. Tuhan, jadikan kami menjadi orang berkomitmen. Jadikan kami Tuhan menjadi orang yang mau melakukan tugas panggilan. Karena ini menjadi kewajiban kami, ini menjadi tugas kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau juga mati untuk memberitakan Injil terhadap Allah. Engkau rela tinggalkan dengan nyaman surga untuk menebus kami semua. Juga murid-murid-Mu martir ketika menyampaikan Injil. Bahkan banyak orang-orang benar-benar mati demi Injil-Mu. Semua kami hadir pada saat sirna ini Tuhan. Kiranya buka hati kami, buka jiwa roh kami, buka hidup kami, agar kami Tuhan punya komitmen menyampaikan Injil kepada siapapun yang terdekat kepada kami, kepada tetangga kami, kepada orang-orang yang bekerja pada kami, dan siapapun yang bersama kami. Sebab itu Tuhan, pakai lidah kami, pakai roh kami, pakai jiwa kami, yang ingin melakukan mau dari sekolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menjadi pemerintah Injil. Yang percaya dan siap katakan. Apa yang Bapak menginginkan? Tidak
sama-sama perlu kita perhatikan. Ya, untuk hari Selasa ya, seperti saudara Bapak Ibu yang sudah melihat di WA ya, kami mengundang untuk jemaat-jemaat secara khusus hadir jam 11 siang di tempat ini saudara. Ya, karena apa? Harus yang bersangkutan saudara yang menerima ya, karena ini juga digabung dengan anak-anak KCD. Ya, karena situasi corona, jadi 2 bulan di mana anak-anak KCD ini tidak menerima berupa uang saudara, jadi sembako. Jadi tidak ada diwakilkan dan tidak ada orang lain, khusus jemaat. Ya, bersama dengan anak-anak yang kami bina yang itu KCD. Jadi jam 11 siang. Ya, saudara mungkin ada jemaat yang tidak hadir, tolong saling mengingatkan. Ya, diperhatikan kembali mungkin pesan-pesan yang ada saudara di grup ya. Ya, untuk hari Sabtu tetap kita ada 2 puasa ya. Mari tetap ambil bagian kita apa yang sudah kita sepakati bersama saudara. Tetap di awal bulan kami minta ya, tetap ambil komitmen seperti tadi. Tugas panggilan harus kita jalankan. Ya, dan harus kita sama-sama saudara bergerak dan bangkit untuk tahun-tahun ini saudara. Penyerahan anak ya untuk bulan besok ada dilakukan saudara ya, tetap minggu keempat. Mungkin bagi keluarga-keluarga ya yang sudah menerima berkat Tuhan, saya katakan jangan ditunda ya, termasuk keluarga Dewi kemarin saya lihat ya, si Ucoknya sehat sekali ya, keluarga Rindy saya lihat, keluarga Ibu Arga ya, saya lihat kemarin saudara saya berkunjung, semuanya pada sehat saudara ya. Jadi minggu keempat data-datanya diberikan kepada kami dengan lengkap saudara, supaya dilakukan penjelasan. Kalau bisa suami istri dan keluarga dari kami. Ya, untuk rapot anak-anak yang sudah menerima altar di tempat ini saudara juga, supaya dipersiapkan 2 lembar kepada kami, kepada gereja ya, KCD dan juga CCI. Jangan dipersulit saudara, para donatur yang ada di sana saudara ya. Jadi kalau udah tahu tugasnya kewajibannya, kalau kita mau terima berkat, kita tunggu, kita duluan yang ngasih saudara, supaya tidak terganggu berkat itu ya. Ini kami himbau tetap. Ya, yang terakhir saudara, untuk TK Wahana Harapan menerima murid baru saudara. Untuk PAUD, TKA dan TKB. Saya tetap umumkan buat kita semua jemaat, bagi yang punya anak-anak kecil, jangan takut uangnya dulu saudara. Ya, saya katakan gini, daripada bermain-main di sana, ya udah aku bikin uang kayak bermain, tetapi apa? Tambah ilmunya saudara. Ya, dari umur mungkin 3 tahun, 4 tahun kami sudah menerima di tempat ini. Jangan takut saudara, corona akan berlalu. Dan kami pun sebagai guru, kami juga akan artinya ngambil kebijakan saudara. Ya, mungkin bisa tatap muka, mungkin ya setengah jam apa 1 jam kalau memang belum stabil. Ya, ini kita doakan bersama supaya semua kegiatan-kegiatan kita yang tertunda, yang terhambat semuanya, baik pendidikan anak-anak kita, pekerjaan-pekerjaan, kita berdoa bersama-sama saudara, supaya apa semuanya kembali dipulihkan. Ya, kembali bisa kita melakukan aktivitas kita masing-masing saudara ya, pekerjaan-pekerjaan bahkan ibadah-ibadah kita kembali kita lakukan dengan baik. Ada yang baru pertama kali hadir selain dari Erwin Gultom ya dan rekan-rekannya di tempat ini, semua jemaat baru ya saudara ya. Ya, selamat datang buat Erwin yang sudah bergabung. Mari saudara itu yang dekat sapa dulu dong. Ya, sapa, katakan selamat datang saudara. Ayo, ada kalau nggak di belakang itu ya, Mama Samuel yang bawa ya. Tuhan berkati, tetap setia dan tetap maju di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita mau satukan hati kita mau sama-sama berdoa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang ada di rumah, kita tetap sungguh-sungguh berdoa. Di tengah-tengah situasi keadaan yang ada hari-hari ini, tetap kita percaya bahwa lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Mari kita sama-sama fokus berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi, siang hari ini kami tetap bersyukur bahwasannya Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau yang luar biasa, Engkau yang dahsyat, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Ini hidup kami, ini hati kami Bapa. Apa yang kami lakukan Tuhan pada pagi siang hari ini, melalui setiap puji-pujian penyembahan pengakuan kami, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan pagi siang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman yang menjadi renungan kami siang dan malam Tuhan. Ajar kami Tuhan boleh melakukan dalam setiap hidup kami. Jangan biarkan kami hanya boleh sebagai pendengar Tuhan. Jangan biarkan kami hanya boleh memperkatakan, tetapi jadilah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Ajar-ajari kami, tuntun kami Tuhan Yesus. Boleh kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan siang hari ini. Apa yang ditabur, apa yang disampaikan, itu semua berasal daripada Tuhan. Firman yang luar biasa, firman yang dahsyat, firman yang berkuasa atas setiap hidup kami. Tetap mampukan hamba-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kuasa otoritas Tuhan. Sehingga hamba-Mu tetap Tuhan mampukan untuk Tuhan Yesus. Oh Bapa yang baik, menjadi alat-Mu Tuhan Yesus bagi setiap sidang jemaat di tempat ini. Bahkan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kerinduan hamba-Mu, apa yang menjadi visi-misi hamba-Mu, kami tetap percaya Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan bagi hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di setiap pelayanan Tuhan, di mana Engkau utus hamba-Mu, pakai dengan luar biasa Tuhan. Penyertaan Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu, yang tidak pernah tinggalkan Engkau Tuhan hamba-Mu, kemana hamba-Mu melangkah, Engkau ada bersama hamba-Mu. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya, usaha pekerjaannya, diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Kami juga tetap berdoa Tuhan Yesus buat keluarga pastor gembala kami di tempat ini. Tetap tambah-tambahkan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Tambah-tambahkan kesabaran daripada Tuhan. Tetap berikan kemampuan Tuhan untuk tetap boleh mampu Tuhan Yesus. Sebagai penolong, sebagai penduduk di tengah-tengah gereja di tempat ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan. Dan kemana Kau utus si gembala kami, tetap mampukan Tuhan Yesus menjadi ibu gembala kami yang kuat, yang setia, yang tetap boleh mampu melakukan tugas panggilan yang Tuhan sudah percayakan buat ibu gembala kami di tempat ini. Apa yang menjadi pergumulan kerinduannya Tuhan, tetap kami percaya yang terbaik Tuhan berikan. Berkati semua anak-anak Tuhan, berkati semua keluarga Tuhan, berkati komunitas kami juga di tempat ini. Tetap Tuhan Yesus kami serahkan hidupnya. Di masa tuanya juga tetap boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Pemulihan Engkau tetap berikan buat tubuh kami Theodorus Tuhan. Pulihkan ingatannya Tuhan. Di masa tuanya tetap dia bersyukur bahwasannya Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidupnya. Berkati semua anak-anaknya, berkati semua keluarganya. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini. Kau melihat bangsa kami ini Tuhan di tengah-tengah dunia. Kau melihat bangsa kami ini di tengah-tengah kegoncangan. Kau melihat bangsa kami di tengah-tengah kesukaran, kesulitan Tuhan. Ada banyak ketakutan Tuhan di bangsa ini. Tetapi kami tetap boleh percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini sehingga sepengetahuan Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini sehingga sepengetahuan Tuhan.
Biarlah di balik bencana ini, di balik Tuhan masalah ini, di balik kesukaran kesulitan ini, kami percaya rencana yang indah Tuhan siapkan buat bangsa Indonesia. Pemulihan akan terjadi buat bangsa ini. Virus corona akan lenyap dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa Tuhan. Segala siasat-siasat si iblis, segala siasat-siasat setan, kuasa jin Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Engkau yang bekerja, Engkau yang tolong bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus. Apapun maksud-maksud si jahat Tuhan Yesus, kami terlalu yakin dan percaya kuasa yang lebih besar Tuhan nyatakan di bangsa kami ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan Yesus yang mungkin mereka terkena dengan COVID-19, mereka yang sembuh Tuhan, mereka yang terisolasi Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan hidup mereka. Kuasa menyatakan bagi mereka sehingga mereka tetap bersyukur bahwasanya Engkau luar biasa dalam setiap hidup mereka. Pertolongan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau mungkin ada banyak yang berduka di bangsa ini, tetap kami percaya sukacita penghiburan daripada Tuhan Engkau berikan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami yang ada di bangsa ini. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan, kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bawa Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Tetap tutup bungkus dengan darah Yesus. Kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Umur panjang Tuhan berikan. Hikmat daripada Tuhan Engkau berikan buat Bapak Presiden kami, sehingga tetap mampu memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga wakilnya, berkati para menteri-menteri Tuhan, berkati aparat-aparat keamanan, berkati Tuhan pemimpin kota Jakarta, bahkan pemimpin daerah-daerah kota-kota. Tuhan sampai ke RT RW Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan, biarlah tetap pakai mereka Tuhan, mampukan mereka boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi kota kami, kota komunitas kami, bahkan di setiap desa-desa Tuhan. Mampukan setiap pemimpin yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati hamba-Mu dengan melayani pekerjaan Tuhan, baik di kota, di desa, di pelosok, baik melalui Tuhan online yang boleh kami lakukan hari-hari ini. Biarlah Engkau berapi setiap hamba-Hamba Tuhan, mampukan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan hamba-Hamba-Mu, apa yang ditabur Tuhan, itu benih firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Mereka diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati gereja-gereja Tuhan juga di kami ini. Kalau hari-hari ini Tuhan kami sulit beribadah di tengah-tengah gereja, tapi kami tetap terlalu yakin dan percaya tepat pada waktunya Engkau buka waktu yang tepat, yang indah, yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami kembali bebas beribadah di tengah-tengah gereja, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, buat sidang jemaat-Mu saat ini yang mungkin berada di rumah, yang tidak bisa mereka hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, jamah mereka Tuhan. Pulihkan mereka, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh boleh mendengarkan suara Tuhan. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh boleh beribadah kepada Tuhan, boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap sidang jemaat-Mu saat ini, mungkin mereka yang mengalami masalah persoalan, ada pergumulan, ada sakit penyakit Tuhan, kebutuhan, keperluan mereka, kami terlalu yakin dan percaya berkat Tuhan tetap melimpah-melimpah bagi setiap sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan terima kasih Bapak. Di saat mereka lemah Tuhan kuatkan, di saat mereka bingung Tuhan berikan jalan keluar, di saat mereka merasakan sakit penyakit, di dalam nama Yesus timur Yesus menyembuhkan. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Engkau yang luar biasa, Engkau yang dahsyat. Kami tak boleh berdoa Tuhan buat program gereja di tempat ini, secara khusus Tuhan Yesus buat sepelantai kawan harapan, dimana kami tahu dimana sebentar Tuhan kami menjalani ajaran baru. Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang membuka setiap hati orang tua yang punya anak kecil Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mempercayakan anak-anak mereka bahwa
boleh Tuhan Yesus di tempat ini. Jamah mereka, bahkan mungkin anak-anak yang sudah ada di TKH Harapan, berkati setiap anak-anak ini, pertumbuhan daripada Tuhan, kepintaran daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan yang Kau berikan setiap anak-anak didik kami di tempat ini. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Berkati para guru pengajar di tempat ini, siapapun yang sudah tentukan di tempat ini boleh mengajar anak-anak didik kami. Tetap perlengkapi mereka, mampukan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan khususnya buat anak-anak didik kami di tempat ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, setiap Tuhan kebutuhan di tempat ini kami terlalu yakin dan percaya, khususnya pembangunan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus. Berkat Tuhan akan melimpah, di mana masih begitu banyak Tuhan dana yang akan butuhkan di tempat ini. Tetapkan percaya, bagimu tiada yang mustahil, bagimu tiada yang sulit, bagimu tiada yang sukar. Engkau yang punya langit bumi serta isinya, emas dan perak kepunyaanmu Tuhan. Segala kebutuhan keperluan gereja di tempat ini, berkat Tuhan melimpah di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan setiap sidang jemaatnya yang sudah dapat hadir Tuhan Yesus pagi sampai siang hari ini. Kau tahu setiap kedalaman mereka, Kau tahu setiap kerinduan mereka. Engkau tetap menjaga, Kau tetap memberkati Tuhan setiap sidang jemaat. Dan mungkin masalah persoalan pergumulan, ada mungkin sakit penyakit yang ada di dalam setiap tubuh mereka, ada mungkin setiap kebutuhan keperluan mereka. Tuhan, kami tetap perlu berdoa di setiap sidang jemaatnya yang sudah dapat hadir pagi siang hari. Jamah mereka, berkati mereka, pulihkan mereka. Di saat mereka lemah, kuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Di saat mereka ada mengalami masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka Tuhan Yesus, yang mengalami sakit penyakit, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mereka yang berkekurangan, berkat Tuhan melimpah Tuhan buat setiap sidang jemaatnya. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Berkati setiap anak-anakmu yang boleh berbahagia Tuhan pagi siang hari. Apapun bagian kami, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, Engkau tetapkan memberikan kami kerendahan. Tambah-tambahkan Tuhan kami hati yang tetap setia kepada Tuhan. Tambah-tambahkan kami hati yang bersyukur Tuhan. Kau tahu ada banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, tetapi biarlah tetap Tuhan Yesus, biarlah kesempurnaan yang daripada Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Persembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan melalui setiap puji-pujian penyembahan kami, ucapan syukur Tuhan, persembahan bernama hati kami percaya apa yang kami persembahkan biarlah itu memuliakan nama Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Melalui setiap Tuhan Yesus persembahan yang sudah kami persembahkan, biarlah tetap terus mengalir berkat-Mu dalam hidup kami, berkat-Mu mengalir bagi setiap usaha pekerjaan kami, berkat-Mu mengalir bagi setiap keluarga kami, bagi setiap anak-anak kami Tuhan, dimanapun saat ini berada. Anak-anak yang belum Tuhan dapat beribadah, anak-anak mungkin yang tidak mengikuti online, Tuhan jamah mereka Tuhan, berikan mereka tetap hati yang boleh tetap tunduk kepada Tuhan, hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan, sehingga berkat-berkat yang melimpah bagi setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar Tuhan mau pulang dari tempat ini, Engkau menyertai menuntun setiap jalan kami. Engkau di depan di belakang kami Tuhan. Kalau kami tiba di tempat ini dengan selamat, kami pun nanti mau pulang tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat, dengan ucapan syukur yang daripada kita. Terpuji-pujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Dan kita berdiri dikatakan malaikat berdoa di surga, pulang lagi dengan berkat damai sejahtera di dalam Bapa kita di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih karunia Yesus Kristus, persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di awalnya.